Halo Sobat Jaktim, kembali lagi bersama gue Siwi Selon dalam acara Obrolan Jaktim episode 6. Episode kali ini gue akan menceritakan atau mengangkat terkait kota layak anak. Nah, terkait kota layak anak sendiri nih, gue mau tanya sama kalian semua nih, sebagai Sobat Jaktim sejati. Udah pernah belum ke ruang publik seperti RPTA ataupun puskesmas, tempat ibadah, dan sarana publik yang lainnya yang ada di Jakarta Timur? Dan menurut lo, itu udah ramah anak belum sih? Gimana? Kalau pengen tahu, kita tanya aja langsung sama yang selalu melindungi anak-anak Jakarta Timur, yaitu Bapak PLT Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Kota Jakarta Timur, yaitu Bapak Henry Nofrizal. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak, keadaan sehat Pak? Apa sih kota layak anak itu Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Nofrizal. Sekarang ditugaskan menjadi PLT, Pelaksana Tugas Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi secara sederhana barangkali tugas pokok dan fungsi lembaga ini, yang pertama adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat, yang kedua bagaimana kita mengendalikan penduduk dengan program-program rencananya, bagaimana kita memberdayakan perempuan dari aspek-aspek kekerasan, dan juga bagaimana kita melindungi anak di kota Jakarta Timur. Jadi secara umum itu tugas yang kami lakukan. Terkait dengan program kota layak anak ini, kota layak ini merupakan sistem pembangunan yang pro anak. Jadi dalam pembangunan pro anak itu ada beberapa klaster di dalamnya. Ada klaster 1 terkait dengan hak sipil, ada klaster 2 terkait dengan lingkungan alternatif, ada klaster 3 terkait dengan kesehatan dasar, ada klaster 4 terkait dengan pemanfaatan waktu luang pendidikan dan seni budaya, ada klaster 5 terkait dengan perlindungan khusus anak, dan ada klaster kelembagaan. Jadi 5 klaster dan kelembagaan inilah yang mencoba mewujudkan bagaimana program-program pemerintah itu pro ramah anak. Kenapa program ini kita butuhkan? Secara katakanlah dari aspek pendudukan kita lihat. Katakanlah jumlah penduduk Jakarta Timur atau pada skala ada provinsi barangkali. Skala provinsi sekitar 30% penduduk DKI itu adalah anak-anak. Jadi berusia 0 sampai 18 tahun kalau kita ambil definisi dari anak-anak. Jadi kalau misalnya 30% persoalan anak-anak bisa kita selesaikan program dengan program pembangunan, barangkali persoalan-persoalan Jakarta itu bisa sepertiga sudah selesai. Terkait dengan sekolah, terkait dengan kebutuhan, terkait dengan perlindungan, terkait dengan dunia anak-anak, permainan dan sebagainya. Kalau itu kita bisa selesaikan, berarti sepertiga persoalan Jakarta bisa kita tuntaskan. Begitu juga dengan Jakarta Timur. Jakarta Timur sebagai kota yang paling besar barangkali pada skala provinsi. Bahkan secara demografi hampir sama dengan kondisi-kondisi pada skala DKI. Timur juga punya persoalan 30% penduduknya adalah anak-anak. Seberapa penting Pak kota layak ini buat kedepannya, buat kota Jakarta Timur? Kalau seberapa penting dan berapa pentingnya barangkali ini sebagai satu tujuan pembangunan. Kalau kita ambil segmen pembangunan, katakanlah ada anak, ada keluarga dewasa, ada lansia, barangkali tujuan pembangunan kan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Jadi artinya kota layak anak ini mencoba menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi anak. Contohnya pertama dari akte kelahiran. Kita harusnya seluruh anak Jakarta Timur itu sudah punya akte kelahiran, sudah punya hak sipil, dan punya katakanlah nama dan sebagainya, kartu identitas anak dan sebagainya. Jadi artinya secara administrasi anak-anak di Jakarta Timur sudah punya hak untuk sebagai hak sipilnya. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan lingkungan alternatif. Selama ini terus kita lihat rujuk ke belakang pada persoalan masa-masa COVID, kan ada anak-anak yang terpapar COVID, anak-anak terpapar COVID yang orang tuanya meninggal. Kalau tidak ada program yang mengatakanlah pengasuhan lingkungan alternatif selain keluarga, barangkali anak-anak ini akan terlantar. Sehingga disitulah kita mewujudkan kehadiran pemerintah kota
bagaimana anak-anak yang terpapar COVID ini, anak-anak misalnya yang ditinggal orang tuanya meninggal dan sebagainya bisa masih terlindungi oleh dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ini barangkali sesuatu secara kasat mata, secara sederhana bahwa program ini kita butuhkan. Kita butuhkan untuk coba menyelesaikan sepertiga persoalan penduduk Kota Jakarta Timur, yaitu anak-anak. Jadi walaupun secara sederhana barangkali, oh itu kan anak-anak, tapi kan anak-anak juga generasi penerus masa mendatang. Kalau sekarang anak-anak itu barangkali bukan masa depannya, tapi masa sekarang. Masa sekarang kita benarin akan berdampak pada masa depannya. Itulah barangkali saya mengharapkan katakanlah sebagai kepala suku dinas, saya mengatakan program-program ini betul-betul menyentuh masyarakat. Oleh karena itu barangkali Pak Wali Kota Jakarta Timur concern betul memberikan stressing kepada kita semua, kepada SKPD, UKPD yang ada di Jakarta Timur untuk coba bersama-sama bagaimana kita mewujudkan memenuhi seluruh kebutuhan anak ini. Saya mau tanya nih Pak, kan masih ada nih Pak nih. Saya selaku orang tua pasti khawatir terhadap anak ya Pak ya. Apalagi anak saya masih sekitar umur 9 dan 13 tahun gitu. Kan masih banyak Pak kekerasan terhadap anak atau pelecehan seksual. Itu seperti apa sih Pak cara penanganannya Pak? Ya, secara bertahap barangkali kami sudah mulai membuka berbagai saluran. Katakanlah kita punya program kelurahan layak anak, Kelana namanya. Kita punya program kecamatan layak anak. Jadi secara berjenjang seluruh pemangku kepentingan mulai dari RW, mulai dari kelurahan, kecamatan sudah kita edukasi, berikan semacam pengetahuan bagaimana mewujudkan kota layak anak ini. Jadi itu barangkali akan berdampak terkait dengan penanganan kasus-kasus kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang kita siapkan, katakanlah mungkin teman-teman barangkali masyarakat Jakarta Timur tahu persis, ada RPTRA. Ada 77 RPTRA di Jakarta Timur ini. 77 RPTRA itu sudah kita kembangkan sebagai pusat edukasi awal. Jadi seluruh pengelola RPTRA itu kita jadikan kompetensi sebagai relawan untuk mencoba melihat, mengedukasi, memberikan informasi kalau ada kekerasan, kalau ada pelecehan di situ. Contohnya secara kasat mata di RPTRA itu tidak boleh ada kekerasan. Di RPTRA itu tidak boleh ada pelecehan seksual. Itu kita tanamkan kepada seluruh pengelola RPTRA di Jakarta Timur. Mungkin tidak hanya Jakarta Timur, tapi seluruh DKI Jakarta. Sehingga katakanlah seluruh pengelola RPTRA itu paham betul tugas-tugas mereka menangani kekerasan di RPTRA-nya masing-masing. Itu yang kita coba lakukan. Yang kedua, kita juga punya pos kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi pos kekerasan terhadap perempuan dan anak ini selain di RPTRA kami kembangkan juga ada semacam tenaga psikolog, tenaga paralegal yang coba melakukan rujukan. Jadi kalau tahap awal RPTRA itu sebagai pemberi informasi, pos kekerasan itu ada semacam rujukan. Jadi itu kita kembangkan. Nah, kemasan itu kita namakan sebagai pos sahabat perempuan dan anak, pos SAPA. Jadi di lini lapangan itu sudah terbentuk 77 ditambah 5 pos sahabat perempuan dan anak yang bisa memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan rujukan awal kalau terjadi kekerasan tidak hanya kepada anak tapi juga kepada perempuan. Itu kita lakukan pada sisi program. Pada sisi penggerakan masyarakat, kami sudah melakukan dengan PKK mengedukasi kader PIK keluarga. Kader keluarga. Kader Pojok 1 itu juga memberikan pemahaman awal terkait dengan kekerasan. Nah, dengan semakin banyaknya orang terlibat, semakin banyaknya komponen yang ikut melakukan kampanye edukasi seperti ini, kami berharap semakin berkurang terjadi kekerasan, semakin minim kekerasannya. Cuma persoalan-persoalan kekerasan ini ada perubahan-perubahan strategis barangkali saya lihat. Selama pandemi COVID ini tidak hanya kekerasan fisik atau kekerasan kasat mata, ada juga kekerasan berbasis online. Jadi tidak hanya di secara kasat mata mereka bertengkar, tapi di medsosnya mereka melakukan kata-kata kasar, bullying dan sebagainya. Itu yang coba kita lakukan sehingga
secara kompetensi seluruh relawan yang kami siapkan ini juga melakukan strategi adaptasi terhadap perubahan-perubahan strategi seperti ini. Yang tadinya mungkin kekerasannya bisa dilihat secara kasat mata, sekarang kita sudah masuk pada kekerasan berbasis online. Itu yang kami lakukan secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jakarta Timur. Untuk orang tuanya sendiri, Pak. Tadi kan anak nih, Pak. Kita orang tua nih, Pak. Seperti kan ada orang tua nih, Pak, yang terlalu keras terhadap anak. Seperti, kamu belajar minimal nilai kamu segini, matematika kamu nggak boleh jelek. Ini kamu kayak mendoktrin seperti gitu. Itu gimana, Pak? Kalau ada nggak dari PPAPP sendiri untuk pendidikannya orang tua untuk mendidik seorang anak untuk seharusnya ini anak ada diperlakukan seperti ini, jangan diperlakukan seperti ini. Seperti itu gimana, Pak? Secara program itu kami ada. Kami punya namanya program Bina Keluarga Balita. Jadi pembinaan kepada keluarga-keluarga yang punya balita. Ada program Bina Keluarga Remaja, program-program yang diarahkan untuk mengedukasi keluarga-keluarga punya remaja. Salah satu substansinya kami masukkan di situ. Katakanlah BKB tadi, BKB itu tidak hanya tumbuh kembang anak, bagaimana kita mengajarkan gerakan kasar, gerakan halus dan sebagainya, tapi juga memberikan edukasi kepada anak, pada orang tuanya supaya tidak kasar, tidak, anak itu kan titipan. Iya benar, Pak. Ya, anak itu kan sifatnya dunia bermain, nggak boleh nih anak itu punya potensi dan yang unik, mungkin nggak bisa kita samakan. Satu anak nilai bagus, satu anak nilainya nggak bagus. Betul. Tapi di samping di balik itu ada potensi-potensi yang berbeda, potensi-potensi yang kita kembangkan. Ini yang kami kembangkan lewat program-program ketahanan keluarga. Ada BKB, BKR kami lakukan. Jadi tidak hanya semata-mata langsung kepada sekolah, tapi di tengah-tengah masyarakat kami punya berbagai kelompok bina keluarga balita, berbagai kelompok bina keluarga remaja yang juga mengedukasi bagaimana perubahan mindset dari orang tua ini, yang tadinya anaknya semau gue, anak-anak gue, gue ngapain terserah gue kan gitu ya. Tapi kita edukasi itu. Jadi anak itu ya disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ini yang kami lakukan secara bertahap di Jakarta Timur. Karena awal program Jakarta Timur Kota Layak Anak di DKI Jakarta itu mulai di Jakarta Timur tahun 2015. Jadi 2015 itulah pertama kali kota dan kabupaten DKI Jakarta itu mengawali penerapan Kota Layak Anak di Jakarta Timur. Satu berangkat naik, kita berangkat dari Pratama tahun 2015, 2018 ke India, tahun 2019 naik ke India, tahun 2020 juga ke India. Jadi tahapan-tahapan sudah kita lewati. Ya mudah-mudahan tahun ini kita sama-sama berjuang ada peningkatan. Peningkatan naik ke yang lebih tinggi. Pastinya pengen utama ya, Pak ya. Pengen utama. Di samping itu baru ada KLA. Jadi tahapannya Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan baru KLA. Itu KLA udah tingkat paling tinggi. KLA itu baru katakanlah kota layak utama. Yang utama aja sekarang dari seluruh kota itu baru 4. Ada Surabaya dan Pasar, Jogja dan Surakarta. Itu yang utama pada skala nasional. Yang mudah-mudahan tahun ini kita pecah telur di DKI Jakarta. Amin ya, Pak. Mungkin. Saya mohon doa restu dari kawan-kawan semua masyarakat Jakarta Timur, bagaimana pemerintah kota yang dipimpin oleh Pak Anwar ini dengan didukung oleh seluruh UKPD yang ada di Jakarta Timur. Suban Penko, Sudin Dukcapil, Sudin Pendidikan, Sudin Kesehatan, Sudin Pusip, Sudin Sosial dan sebagainya. Kita mencoba melakukan yang terbaik untuk mencoba mewujudkan, oh iya, Jakarta Timur itu pantas mendapatkan predikat untuk Kota Layak Anak. Fasilitas sendiri, Pak, yang udah di Jakarta Timur yang terhadap ramah anak itu apa aja, Pak? Ya, secara kasat mata itu teman-teman bisa melihat masyarakat. Katakanlah jalur zona aman sekolah. Barangkali di tempat-tempat sekolah itu sudah ada zebra cross, sudah ada lampu traffic light, sudah ada jalur kecut dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Di pendidikan barangkali mungkin secara kasat mata teman-teman bisa melihat ada pelang sekolah ramah anak di tingkat SD, SMP, SMA dan SMU. Ya, sekolah ramah anak itu pelang itu tidak hanya semata-mata pelang. Kita masuk ke dalam barangkali ada toilet anaknya. Kita masuk ke dalam barangkali tidak boleh, sekolah kan tidak boleh tempat merokok. Jadi haram hukumnya
kalau sekolah ramah anak itu ada puntung rokok. Kita lihat sekarang di Jawa Timur tidak ada satupun sekolah yang menyediakan tempat merokok, area smoking. Jadi tutup close semua sudah. Tidak boleh misalnya di sekolah itu ada misalnya promosi dengan memakai iklan rokok. Itu yang itu pojok baca, barangkali juga ada pojok baca di situ, ada ada kantin sehat di situ. Jadi ada misalnya pelajaran yang sifatnya ekstrakurikuler yang tidak dalam kelas tapi di luar kelas. Ini barangkali salah satu ciri-ciri yang sekolah ramah anak. Terus yang kedua puskesmas. Kita lihat adalah puskesmas ramah anak. Puskesmas ramah anak indikatornya masih sederhana doang. Anak itu tidak takut lagi masuk ke puskesmas. Jadi bagaimana si anak itu tidak merasa takut, tidak merasa ngeri masuk ke puskesmas. Itu yang coba kita kembangkan. Kalau teman-teman melihat ke puskesmas Duren Sawit, puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan, di situ ada tempat bermain anak. Jadi katakanlah kalau dia ngikut ibunya ke puskesmas, ibunya berobat, anaknya bisa main di puskesmasnya masing-masing. Itu yang coba lakukan. Apalagi di Erpetra. Di Erpetra ada area playground children. Ada katakanlah pojok baca, ada toilet difabel dan sebagainya, ada ram difabel dan sebagainya. Itu adalah satu indikator infrastruktur yang ramah anak. Bis sekolah juga sama. Katakanlah sudah perhubungan menyiapkan bis sekolah. Di bis sekolah itu satu persis. Selain bisa dipakai untuk transportasi bagi anak-anak, juga ada edukasi di situ. Ada tempat promosi di dalam promosi terkait dengan ramah anak di dalam bisnis pasien. Yang terakhir nih Pak, tantangannya siapa sih Pak yang dihadapi untuk demi terwujudnya kota layak anak ini? Tantangan yang dihadapi Kota Jakarta Timur. Ya, pertama tadi mindset masyarakat. Apa sih ngapa kita bikin anak kalau lebih seperti kembalikan kepada demokrasi. Coba tidak penduduk Jakarta Timur 30% ada anak-anak. Kalau persen anak-anak itu bisa selesaikan 30%, artinya apa? Sepertiga program persoalan di Jakarta Timur bisa kita selesaikan. Itu tantangannya barangkali. Jadi tantangannya bagaimana kita merubah mindset masyarakat ini bahwa anak itu tidak hanya semata-mata milik mereka. Anak itu milik kita semua. Jadi itu saya berharap. Katakanlah tidak ada lagi pemikiran itu kan anak lo, bukan anak gue, lo yang ngurusin deh. Tidak lagi. Sehingga kita berharap katakanlah seluruh masyarakat menganggap anak itu adalah anak mereka, anak kita semua. Sehingga kita wajib untuk mengoptimalkan kebutuhannya, untuk mencoba mengimplementasi programnya dan menjaganya supaya generasi mendatang ini terawat baik, terdidik baik, sehingga betul-betul menjadi insan-insan yang berguna pada masa mendatang. Itu barangkali tantangannya. Tantangannya itu Pak. Oke Pak, kita akan lanjut ke segmen kedua itu tanya jawab Pak. Waktu itu saya mau nyapa dulu pemirsa nih. Oke Sobat Jaktim, gimana nih? Seru kan obrolan kita dengan Pak PLT Kasudin. Oke, dukung terus ya Kota Jakarta Timur untuk mencapai kategori layak anak yang utama ya Pak ya. Doain. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari medsos terkait Kota Layak Anak. Yang pertama ini dari nama akunnya hai Yas Sofia 03. Ini ada bertanya Pak Kasudin nih. Saya izin bertanya, mengapa tema Jakarta Timur Kota Layak Anak diadakan? Apa yang menjadi ide munculnya program ini? Terima kasih. Bisa dijawab langsung Pak. Oke, baik. Apa itu program Kota Layak Anak? Jadi program Kota Layak Anak ini merupakan semacam sistem pembangunan yang pro ramah anak. Saya katakan tadi, kenapa kita butuh program ini? Karena kita lihat aspek demografi yang kita struktur penduduk di demografi kita. Katakanlah dari demografi di Jakarta Timur, hampir 30% Jakarta Timur itu adalah anak-anak. Usia sampai 0 sampai 18 tahun. Jadi program pendekatannya bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak-anak itu sendiri. Jadi itu kenapa program ini butuh? Karena kita mencoba mengisi kebutuhan-kebutuhan
yang ditujukan kepada anak-anak yang berusia 0 sampai 18 tahun. Itu aja kuncinya. Kuncinya itu ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang terkait pertanyaan kedua nih, Pak. Ada lagi dari Hanaf W. Ya, ini dia ingin bertanyakan apa saja pertimbangan Pemkot Jakarta Timur sehingga memulai program Kota Layak Anak ini? Apa kondisi khusus sehingga perlu dilakukan program ini di Jakarta Timur? Ya, secara khusus memang kita butuh program ini karena program ini mencoba menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan katakanlah kita kembangkan dari program Kota Layak Anaknya ada klaster 1 di mana kita memenuhi hak sipil bagi anak-anak. Secara administrasi mereka terdaftar, secara dia punya kartu identitas anak, punya nama dan sebagainya. Lalu klaster 2 terkait dengan lingkungan alternatif pengasuhan keluarga. Jadi mungkin ada anak-anak yang juga ditinggal oleh orang tuanya. Ada anak-anak barangkali yang mungkin karena berbagai kasus ditinggal orang tuanya, mungkin meninggal, cerai dan sebagainya. Kalau kalau tidak ada program Kota Layak Anak ini, pemerintah nggak bisa masuk. Jadi sehingga pemerintah bisa tetap menjaga anak-anak yang tidak ada orang tuanya masing-masing. Itu yang terkait dengan klaster 2. Klaster 3 kesehatan dasar. Kalau kita bongkar misalnya kesehatan dasar ada stunting, ada kurang gizi, ada misalnya gizi buruk. Itu juga termasuk program-program untuk Kota Layak Anak. Jadi dibungkus dalam Kota Layak Anak. Begitu juga dengan pendidikan, kartu Jakarta Pintar dan sebagainya, sarana-sarana dan kebutuhan untuk Kota Layak Anak itu dibungkus dalam rangka klaster 4. Begitu juga dengan yang anak berhubungan dengan hukum, teroris, teroris dan sebagainya, sehingga seluruh persoalan anak yang dialami oleh Jakarta Timur kita coba sentuh dengan program Kota Layak Anak. Walaupun secara sektoral ada di sudin masing-masing, karena semua sudin itu punya kadang-kadang kalau kita bongkar anak ini, barangkali semua sektor sudin punya singgungan dengan anak masing-masing. Itu barangkali kita penting, saya pikir ya penting, karena anak ini adalah masa depan bangsa, generasi penerus kita. Ya, betul. Kalau nggak kita didik dan kita jaga, gimana masa depannya ke depan? Itu kali, Mas. Iya. Lanjut ke ini Pak, pertanyaan ketiga nih Pak dari Elia Adila. Dia ingin menanyakan apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memenuhi kebutuhan anak, seperti menyediakan sarana prasarana dan sebagainya. Bagaimana perkembangan implementasinya program Kota Layak saat ini, serta apakah indikator khusus dalam mewujudkan Kota Layak Anak? Silakan Pak. Oke, mungkin kita lihat masyarakat Jakarta Timur bisa melihat sekarang ini semakin banyak taman, semakin banyak katakanlah ada taman maju bersama, ada air petra, ada tempat-tempat yang bisa dipakai oleh untuk bermain untuk anak-anak. Ini salah satu indikator kasat mata bahwa pemerintah kota itu sudah mulai memikirkan kebutuhan anak. Katakanlah di sekolah, barangkali kita lihat di sekolah-sekolah itu sudah ada zona aman sekolah, ada zebra cross, ada kejut, ada lampu-lampu traffic light yang bisa membantu kalau anak-anak yang menyeberang dan sebagainya. Ini barangkali salah satu indikator bagaimana sarana prasarana itu dikembangkan. Nah, terus apa indikator khususnya? Yang khususnya kita berharap katakanlah seluruh kebutuhan anak itu terpenuhi. Sekarang kita lihat ada aspek regulasi. Mungkin Pak Wali punya instruksi wali kota, punya sedot edaran wali kota, Pak Camat sudah bentuk forum anak, Pak Lurah sudah bentuk forum anak, melibatkan anak-anak di musrenbang, mendengar suara anak dalam rangka pembangunan. Ini barangkali satu indikator yang bisa kita katakan untuk memenuhi kebutuhan anak ini. Jadi kalau kita lihat musrenbang kelurahan, selain orang dewasa, anak didengarin. Tahun depan kita mau ngapain sih? Didengarin anak-anak tuh ngomong. Oh, saya butuh lapangan futsal dibenerin. Saya butuh tamannya dibenerin. Saya butuh perosotan. Nah, sekarang kita lihat di taman-taman tuh ada perosotan, ada lapangan futsal, ada lapangan bulu tangkis yang sesuai permintaan anak-anak. Itu siapa yang didengar? Itu adalah salah satu permintaan dari suara anak pada waktu di musrenbang. Ini barangkali indikator-indikator yang bisa kita katakan bahwa sudah semakin ke sini semakin terpenuhi kebutuhan anak itu.
itu kan buat anak-anak normal, Pak. Ya. Kalau untuk disabilitas seperti apa nih, Pak? Oh, kita kan sekarang punya panti katakanlah di timur pada di timur. Jadi kalau kita lihat panti di timur ini kan sudah memenuhi kebutuhan katakanlah memenuhi disabilitas. Jadi anak-anak juga di sana juga dipenuhi. Contohnya di Erpetra. Di Erpetra tidak hanya anak normal, tapi anak disabilitas juga diberi kesempatan. Contohnya di Erpetra pasti ada RAM. Ya. RAM untuk bisa dipakai oleh kursi roda kursi roda ya bisa masuk ke dalamnya. Artinya kebutuhan-kebutuhan itu juga memenuhi kebutuhan anak-anak yang disabilitas. Ya. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan keempat, Pak. Dari Pak Kui. Dia mau ingin bertanyakan terkait masalah anak. Bagaimana Kota Jakarta Timur mengambil langkah konkret menurunkan angka stunting nih Pak yang tadi pada balita jika perlindungan menjadi indikator pencapaian fasilitas bagi anak. Ya, kalau stunting barangkali banyak sektor kali yang nanganin. Tapi kami dari Sudin PPAPP kami mengedukasi dari tiga segmen barangkali. Pertama segmen ibu hamil. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada ibu hamil itu supaya memenuhi gizinya selama kehamilan. Sehingga pas dia lahir nanti ya anak-anaknya tidak terbebas dari stunting. Satu. Yang kedua kita mengedukasi duta bayi di bawah 2 tahun. Bagaimana keluarga itu mampu memenuhi kebutuhan gizinya, mampu memberikan edukasi terhadap tumbuh kembang anaknya selama bayi itu sampai 2 tahun. Yang terakhir kepada remaja yang akan memasuki usia perkawinan. Jadi secara sektoral kalau misalnya stunting kan banyak tuh ada Sudin PPAPB, ada Sudin kesehatan, ada Sudin teknis, ada Sudin KPKP dan sebagainya. Tapi secara sektoral barangkali tiga kelompok itulah kami lakukan dalam rangka penurunan stunting. Kami mengedukasi, setelah itu aspek-aspek kesehatannya, aspek-aspek gizinya ada di teman-teman kesehatan. Tapi saya melihat Timur itu juga sudah cukup baik penanganan stuntingnya. Jadi angkanya sudah mulai turun. Kita butuh kesinambungannya barangkali. Jadi secara sektoral sudah PPAP coba mengedukasi masyarakat dari 3 aspek ini kepada ibu hamil, kepada remaja dan kepada ibu keluarga yang punya bayi di bawah 2 tahun. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang kelima nih dari Salsa Saratuma Aisyah. Izin bertanya, dalam bentuk apakah kota layak itu bisa dikemas dan dikembang di era teknologi yang sangat pesat seperti saat ini? Terkait dengan kemajuan sekarang, contohnya IT, informasi teknologi. Apakah kita nggak masuk ke situ? Masuk. Katakanlah kalau IT itu nggak dijaga, nggak dikendalikan, semua orang bisa masuk akses kepada informasi yang nggak pantas menurut umurnya dan sebagainya. Kan dunia ini semakin IT semakin bagus, dunia kan semakin sempit. Apa kejadian di luar negeri bisa kita tahu persis nih. Nah, sehingga untuk kota layak anak ini kita ada namanya internet sehat, ada namanya informasi layak anak. Jadi informasi-informasi, konten-konten pornografi yang nggak pantas dilihat oleh anak, kita close, kita tutup dengan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah kota lewat Sudin Kominfotiknya masing-masing. Jadi anak itu nggak bisa, katakanlah di sekolah punya internet, punya wifi, di taman punya wifi, apakah dia bisa nyolong wifi di situ pengen nonton konten porno? Nggak bisa. Jadi konten porno itu diblokir oleh teman-teman Sudin Kominfotik. Itu barangkali satu contoh yang bisa kita lihat secara kasat mata bagaimana pemerintah masuk di situ dalam rangka pemenuhan kota layak anaknya lewat teknologi yang kekinian barangkali. Ya Pak, lanjut ke pertanyaan yang keenam nih Pak dari Ridwan Ramadan kayaknya. Dia mau bertanya, dengan program kota layak anak tersebut, langkah apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja tantangan pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam mewujudkan kota layak ini? Terima kasih. Ini mungkin tantangan atau mewujudkan kota Jakarta Timur sebagai kota layak anak nih Pak. Ya, kalau langkah-langkah yang kita lakukan barangkali secara terpadu kita mengkolaborasikan dengan SKPD terkait.
karena Kota Layak Anak ini tidak hanya Sudin PPAPP Tanggung jawabnya Pak. jawabnya, tapi semua sektor jajaran pemerintah kota. Jadi kita namanya ada gugus tugas, gugus tugas Kota Layak Anak. Ketuanya siapa? Ketuanya Pak Wali. Sekretaris siapa? Sekretaris Suban Penko, aspek perencanaan. Jadi semua sektor itu kita berkoordinasi di situ semua. Kita coba urung rembuk, kita coba keluarkan simpul-simpul persoalannya, dan pemecahannya kita serahkan kepada student masing-masing. Katakan persoalan pendidikan, apakah PPAPP? Enggak juga dong. Iya. Persoalan pendidikan, pendidikan yang menyelesaikan. Persoalan informasi, mungkin student komunik menyelesaikan. Itu barangkali langkah-langkah awal yang kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, infrastrukturnya. Infrastrukturnya sesuai dengan tusinya masing-masing. Kita benerin tuh. Katakanlah sekolah-sekolah yang belum punya WC anak, kita minta teman-teman studi pendidikan untuk bangun WC-nya. Misalnya belum ada kantin sehat, kita minta kawan-kawan studi pendidikan untuk mencoba melakukan pembuatan kantin sehat. Kalau misalnya situ belum ada zona aman sekolah, kita minta studi perhubungan untuk bentuk zona aman sekolahnya. Itu dari infrastruktur. Dari pengetahuan, barangkali kita bersama-sama dengan Suban Penko memberikan pelatihan konvensi hak anak. Katakanlah seluruh sektor atau petugas-petugas yang bersinggungan dengan anak, misalnya penjaga sekolah, penjaga taman, kantin, tenaga puskesmas, satpamnya puskesmas, kita berikan pelatihan-pelatihan konvensi hak anak sehingga mereka paham juga bagaimana memperlakukan anak. Jangan nanti anak-anak masuk ke puskesmas dia lari-lari sama satpam dihardik, dimarahin. Jadi itu coba kita lakukan. Jadi dari aspek regulasi kita benerin, dari aspek infrastruktur kita benerin, dari SDM-nya coba kita benerin. Oke Pak, terkait pertanyaan selanjutnya nih Pak, ya. Pertanyaan nomor 7 dari @Rio PNGNDN apaan? Ya, itu udah Pak, namanya susah juga nih. Dia mau bertanya jenis-jenis program apa saja yang dilakukan pemerintah administrasi Kota Jakarta Timur untuk dapat mencapai target Kota Layak Anak. Ya, saya katakan tadi dari awal Kota Layak Anak ini kan dari 5 klaster. Klaster 1 hak sipil. Hak sipilnya katakanlah kita coba canangkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak punya kartu identitas anak. Betul. Tidak ada lagi anak-anak di Jakarta Timur ini yang tidak punya administrasi, yang terdaftar di KK dan sebagainya. Tidak ada anak-anak ini yang terlantar karena orang tua tidak ada. Itu kita penuhi semua. Di klaster 2 lingkungan alternatif. Saya katakan tidak ada lagi anak-anak ini yang tidak ada orang tua terlantar. Ada lembaga-lembaga alternatif yang mengasuhi mereka. Ada panti-panti yang mengambil mereka. Kesehatan juga sama. Jadi kesehatan katakanlah tidak ada lagi puskesmas. Anak-anak tuh masuk ke puskesmas takut ya, karena tidak ada rasa tidak ramah anak dan sebagainya. Ini program-program yang kita lakukan. Jadi itu yang coba kita lakukan, program-program yang kita coba operasionalkan terkait dengan Kota Layak Anak. Kalau kita lihat di puskesmas sekarang barangkali mungkin belum semua, tapi sudah hampir 90% puskesmas ramah anak. Puskesmas di Jakarta Timur sudah ramah anak. Dia tidak lagi punya bau-bau rumah sakit. Terus tenaga bidan dan perawatnya tidak lagi galak dan sebagainya, tapi sudah ramah, tidak santun, senyum, sapa dan sebagainya. Itu barangkali program-program kita lakukan untuk menunjukkan Jakarta Timur untuk Kota Layak Anak. Saya rasakan lagi vaksin Pak. Vaksin yang lagi vaksin anak itu, tenaga medis dari kita itu, ayo deh. Sekarang mulai nggak memaksakan. Ada yang teriak ketakutan sama tenaga medis, udah biarin aja Mas, jangan dipaksa dulu, biarin dia tenang. Contoh sederhana, puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Kalau masyarakat teman-teman tahu, lihat ke puskesmas Duren Sawit, di poli giginya. Poli gigi itu sambil nyender, dia nggak takut karena situ ada Doraemon, ada gambar-gambar yang ramah anak, ada pemandangan dan sebagainya. Jadi saya melihat pemandangan mungkin gigi dicabut nggak terasa. Barangkali itu contoh sederhana barangkali. Jadi yang coba kita lakukan di program Kota Layak Anak. Ya Pak, lanjut pertanyaan terakhir nih Pak dari Yesi and
Sri 110. Nah, dia menanyakan strategi apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan kota layak anak di kota Jakarta Timur. Iya, kalau untuk kota layak anaknya barangkali dengan berbagai kualifikasi bisa barangkali. Tapi untuk utamanya kan sudah cukup berat kali. Jadi utama itu hampir seluruh komponen terkait dengan 24 indikator sudah terpenuhi semua. Jadi tantangan ke depan itu ya merubah mindset masyarakat ini, merubah masyarakat. Tapi ya secara lingkup ASN barangkali salah satu kendala kita adalah rotasi dari ASN itu sendiri. Kita latih petugasnya, sama studinya dipindahin kemana gitu. Atau karena itu juga nggak artinya kita nggak batasi. Kalau dia promosi silakan lah. Tapi itu yang kita coba butuhkan sekarang. Jadi kita butuh untuk pelatihan SDM ini kita butuh effort yang kuat untuk mencoba menciptakan katakanlah pelaku-pelaku dalam rangka mewujudkan program ramah anak ini di pemerintah Kota Jakarta Timur. Tapi dengan terbagi dengan berbagai klaster ini, saya yakin dan percaya dukung kawan-kawannya cukup kuat untuk mencoba mewujudkan Jakarta Timur ini mendapatkan kualifikasi utama. Karena itulah kami mohon doa restu dari masyarakat Jakarta Timur, seluruh pemangku kepentingan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mewujudkan salah satu kota di DKI Jakarta ini menjadi kota layak anak dengan kualifikasi utama. Tahun berikutnya barangkali masuk kepada kualifikasi kota layak anak itu sendiri. Itu barangkali Bapak Ibu. Untuk mencapai ke kota layak ini mungkin lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Lebih banyak lagi yang sarananya dibenarin, regulasinya dibenarin, SDM-nya dibenarin, masyarakatnya dibenarin dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya di obrolan Jaktim episode 6. Semoga apa yang direncanakan atau di kedepannya PPAPP berjalan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan bisa didukung oleh sektoral yang lainnya Pak. Amin. Oke Sobat Jaktim, cukup sekian obrolan kita dengan Kasudin PPAPP Bapak Henry Noftrijal Pak ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Siwi Selon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.